Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur sudah 60 hari lebih kita berkumpul dan berdoa bersama-sama melewati masa-masa yang ada. Mungkin di Timur Leste agak lebih lega, dan kami di Indonesia masih beberapa peraturan dan penerapan-penerapan yang penting sekali. Tetapi dalam keadaan apapun kita bersyukur kita boleh dapat kesempatan tidak sekedar merenungkan dan melakukan firman Tuhan, tetapi melalui kesempatan seperti ini ada hal-hal yang khusus yang Tuhan boleh ajarkan buat kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sangat bersyukur kembali kami boleh ada kesempatan merenungkan firman-Mu. Bukan karena kekuatan kami, tapi kemurahan-Mu yang selalu memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami rindu untuk selalu mengisi hidup kami dengan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Bapa, tolonglah kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pada malam hari ini kita akan memikirkan atau merenungkan topik Roh Kudus memberikan kemampuan bagi orang percaya untuk mengerti atau memahami firman Tuhan dan hal-hal rohani. Ya, saya mengajak kita untuk memperhatikan bacaan yang saya pilih khusus untuk membahas ini di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke 14 sampai ayat 15. Sampai ayat 16, maaf. Saya akan bacakan bagian ini kepada kita semua. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata dengan karunia-karunia Allah, dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam kitab 1 Korintus ini memang banyak berbicara tentang Roh Kudus. Nanti juga di dalam pasal 12, 13, 14 itu tentang karunia-karunia roh. Tetapi secara khusus kita akan sama-sama memperhatikan bagian ini. Di dalam pasal 2 ini sebenarnya berbicara tentang hikmat yang benar. Bagaimana tingkat pemahaman kita orang Kristen itu
dari yang manusia duniawi, kemudian ada manusia rohani, manusia yang ikuti kedagingan, tetapi kemudian manusia yang mengikuti pimpinan roh yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Yang sebenarnya tidak ada kemampuan manusia untuk mengerti hal-hal rohani tanpa bantuan atau tanpa pertolongan daripada Roh Kudus. Dan di dalam bagian pembacaan tadi kita sudah melihat bahwa Roh Kudus itu yang berasal dari Allah, jelas dari Allah. Dan di dalam ayat 10 itu dimulai dengan satu pernyataan yang penting sekali. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Kita perhatikan konteksnya di dalam ayat yang ke-9. Seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ini kutipan dari Nabi Yesaya, lihat bahwa Allah memperbarui umatnya dengan cara yang tidak terpikirkan. Nah, itulah yang kita ketahui bagaimana sejak dari Yesaya itu memberitahukan bahwa Tuhan itu bekerja untuk memperbaharui pikiran, memperbaharui secara total. Dan yang menarik dari bacaan tadi bahwa menyediakan untuk orang yang mengasihi Dia. Jadi ini poin yang harus saya tekankan, memahami hal-hal rohani sampai pada tingkat seorang itu mengasihi Tuhan, dikatakan orang itu punya pemahaman secara rohani yang begitu mendalam tentang Tuhan. Roh itu yang menyelidiki segala sesuatu dan memberitahukan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Begitu juga dengan diri kita, hanya roh kita yang tahu. Tetapi dengan roh Allah di sini kita disadarkan bahwa roh itu membuka rahasia-rahasia yang tidak terselami oleh pikiran kita. Mari kita perhatikan lagi dalam ayat yang ke-12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Nah, di sini penting sekali juga kita sadari bahwa kita menerima roh dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah. Jadi, roh itu akan membimbing kita untuk mengetahui apa yang dikaruniakan Allah. Ayat 13 lagi ditambahkan, dan kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nah, menarik sekali menafsirkan. Jadi para Rasul Paulus dan kawan-kawan menafsirkan hal-hal rohani. Ada banyak penglihatan, ada banyak hal-hal yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui berbagai hal yang terjadi, dan hanya roh dari Allah yang memampukan untuk menafsirkan. Mungkin itu sebuah mimpi, mungkin juga ada hal-hal yang terjadi dalam peristiwa-peristiwa yang mengajarkan tentang hal-hal rohani yang membentuk kehidupan rohani seseorang untuk bertumbuh. Dan menarik, orang yang mereka hanya mengajarkan kepada orang-orang yang mempunyai roh. Apa yang diajarkan dalam firman Tuhan dan hal rohani tidak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus. Itu sebabnya tidak mungkin orang menafsirkan firman Tuhan tanpa dia bersandar kepada Roh Kudus. Seorang pengkhotbah, seorang pengajar, apakah pengajar dosen teologi, dan juga kemudian yang dikatakan dengan para pelayan aktivis gereja, melayani sekolah minggu, semua harus bersandar kepada pengertian daripada Roh Kudus yang mengajarkannya. Kadang-kadang memang kita terjerat atau kita mungkin terseret untuk mengandalkan pikiran kita. Kita mungkin mengandalkan pendapat banyak orang.
Kita juga mungkin mengandalkan berbagai teolog-teolog yang besar. Banyak hal yang bisa kita pertimbangkan. Tapi hal yang paling utama, menafsirkan, mengerti dan memahami hal-hal rohani firman Tuhan itu hanya dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Dan yang menarik di sini, kata-kata yang dikaruniakan diajarkan kepada kami oleh hikmat dari Roh. Nah, apa persoalannya? Manusia dujami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Ya, ayat 14. Karena hal itu baginya kebodohan, tidak masuk akal. Ya, dan banyak hal-hal yang berkaitan dengan firman Tuhan seringkali dipertentangkan, menjadi perdebatan karena tidak masuk di akal mereka. Tetapi yang menarik di sini, ia tidak dapat memahami sebab hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia rohani menilai segala sesuatu. Nah, disinilah yang dapat saya garis bawahi buat kita semua orang Kristen. Kita ketika membaca firman Tuhan, mintalah bimbingan dari Roh Kudus. Jangan mengandalkan kehebatan kita, ilmu kita. Kita sungguh-sungguh mengandalkan pimpinan Tuhan, menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Tidak gampang untuk kita memahami dan bahkan kita mau melaksanakan. Mungkin di dalam pikiran kita sudah ada banyak pikiran-pikiran lain yang bisa mempengaruhi kita. Yang kita belajar dari firman Tuhan, apa yang firman Tuhan ajarkan, bukan kita memasukkan ide kita dalam Alkitab. Tetapi kita akan mengeluarkan dari dalam Alkitab itu, dari dalam firman Tuhan itu yang menjadi kebenaran. Bukan yang kita masukkan untuk supaya Alkitab itu menyesuaikan dengan pikiran kita. Nah, ini yang terjadi dengan penyesat-penyesat, orang-orang yang berusaha menafsirkan firman Tuhan menurut pengertiannya, bukan menurut pengertian dari Tuhan. Bapak Ibu, di bagian ini juga diingatkan ayat 15. Manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Kami memiliki pikiran Kristus. Nah, itulah kita kembali. Kita sudah mendengar memiliki pikiran Kristus ya. Hal-hal yang sangat penting bagaimana kita mendasari hidup ini dengan menjadi serupa dengan Kristus. Hari demi hari kita belajar. Baik dalam hidup kita bersama memiliki pikiran yang seperti yang terdapat di dalam Kristus. Di Filipi pasal 2 itu bagaimana kita belajar soal kerendahan hati, bagaimana belajar berkorban, bagaimana belajar dari kehidupan Kristus yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, hal seperti itu bagi orang dunia susah untuk mengertinya. Dan banyak sekali mungkin bagi mereka penolak dan tidak mau menerima apa yang kita belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melalui kebenaran ini kita juga diingatkan kembali di dalam Roma pasal 8 yang kita baca. Berkaitan dengan beberapa poin kemarin, tapi kita akan memperhatikan Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma pasal 8 ayat 5. Saya bacakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ya, jadi ada pertentangan-pertentangan atau sesuatu yang mungkin menjadi pertimbangan-pertimbangan, pilihan-pilihan, bahkan perdebatan-perdebatan. Tetapi kita bisa membedakan orang yang memikirkan dari daging dan dari roh akan dibedakan di sini dari hasil yang dilihat di dalam ayat 6. Karena keinginan daging maut, tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, melihat perjalanan hidup kita akan diuji dengan berbagai persoalan ketika kita harus memikirkan berbagai hal.
Mintalah hikmat daripada Tuhan. Dan ketika kita memikirkan hal yang hanya berdasarkan di kedagingan kita, ujung-ujungnya kita akan menuai kebinasaan. Kita akan menuai sesuatu dari daging kita yang justru menghancurkan kita. Tetapi ketika kita memikirkan dari roh, meminta bimbingan dari roh, akan mengantar kita kepada hidup, kepada damai sejahtera, hati yang tenang, dan sebagainya yang dari Allah curahkan bagi kita. Dalam keadaan sulit kita bisa melihat orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang bertanya kepada Tuhan. Hari-hari ini memang kita sangat membutuhkan ketenangan, sehingga kita bisa memikirkan lebih jernih apa yang harus kita lakukan ke depan. Ketika orang dikuasai emosi, dikuasai dengan berbagai pikiran-pikiran duniawi, kedagingan, dia akan melakukan kejahatan di tengah-tengah kondisi yang menekan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang pikirannya dipenuhi dengan pikiran dari roh, dia akan mengarahkan hatinya, tindakannya kepada hidup, sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya, berguna, dan bahkan membawa damai sejahtera. Dan kita tahu salah satu hal yang sangat diperlukan saat ini ialah kita harus mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dalam Mazmur 62 begitu dalam diungkapkan oleh pemazmur, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dia gunung batuku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Dan bahkan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan setiap waktu. Kita membutuhkan seperti itu di dalam. Itu sebabnya datanglah kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan. Renungkan, mintalah Tuhan menjelaskan bagi kita, menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Apalagi di tengah-tengah kondisi-kondisi yang sulit. Supaya kita tidak terseret kepada kejahatan, terseret kepada segala tingkah laku yang bukannya memuliakan Tuhan, tapi justru menghancurkan kehidupan kita. Akhirnya saya akan menggarisbawahi lagi satu poin menarik di dalam Roma pasal 12. Bagaimana Roh Kudus itu juga bekerja dan menolong kita untuk membedakan kehendak Tuhan. Perhatikan di dalam Roma 12. Ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, di dalam perubahan pikiran, perubahan pembaharuan budi itu kita harus mengakui bahwa disitulah roh bekerja. Roh Kudus membantu kita tidak menjadikan kita seperti robot. Tapi segala potensi kita seutuhnya itu menjadi bagian di mana Roh Kudus bekerja di dalamnya. Dalam arti dia menolong kita untuk memikirkan mana kehendak Allah. Menolong kita juga untuk mempertimbangkan apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Jadi bukan robot yang sudah disetting dengan remote dan sebagainya, bukan. Tetapi dengan kebebasan kita berpikir, dengan kemampuan kita mengelola pribadi kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Roh Kudus ada di situ untuk membantu kita. Luar biasa ketika kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih, menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita tahu generasi muda penuh dengan usaha-usaha pencarian jati diri dan berbagai pengaruh. Tetapi di tengah-tengah kondisi itu firman Tuhan justru menjaga kelakuannya bersih. Menjadi orang Kristen bukan menjadi orang Kristen yang kaku dengan keberadaan di dunia itu. Tapi ketika kita ada di dunia, kita justru menunjukkan orang-orang yang taat pada firman, orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga kehidupan yang bersih. Nah, disitulah perubahan yang Tuhan kerjakan. Tuhan memakai firman Tuhan. Tuhan menginspirasikan para penulis Alkitab ini, penulis firman Tuhan, untuk menuliskan kebenaran firman Tuhan.
Dan itulah yang sedang Tuhan kerjakan bagi orang-orang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang tidak mudah dimengerti oleh orang-orang di luar Tuhan. Orang-orang dunia ini dengan roh-roh dunia ini dengan kedagingan tidak mudah, sulit mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Itu dikaruniakan bagi kita dan sangat berbahagia. Berbahagialah orang yang suka akan firman Tuhan, yang menyukai firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan dikatakan dia dapat melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupnya. Malam hari ini kiranya Tuhan menolong kita supaya kita sungguh-sungguh hidup dipimpin oleh Roh. Mari kita mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan ialah kita mau dipimpin oleh Roh untuk mulai membaca firman Tuhan. Sukailah firman Tuhan. Sukailah surat dari Tuhan ini. Melalui para penulis Alkitab, kita merasakan hati Tuhan yang dicurahkan lewat firman Tuhan untuk menyatakan sesuatu untuk kita. Seperti kita membaca surat cinta atau surat dari orang-orang yang kita kasih, betapa dalamnya hati kita merindukan. Biarlah kita juga merindukan firman Tuhan yang memberikan pengetahuan, pengalaman yang berharga bagi kita. Jangan sampai kita mengabaikan poin yang penting yang Roh Kudus pakai untuk mengajar kita. Kemudian kita juga diingatkan supaya kita belajar, sekali lagi belajar firman Tuhan dengan hati yang terbuka kepada firman Tuhan. Saudara, kita akan diperhadapkan dengan berbagai macam ajaran-ajaran, berbagai macam pendapat, berbagai macam hal-hal yang kita lihat sehari-hari. Tapi semuanya itu kembali. Saat kita belajar firman Tuhan ini akan mengajar kepada kita dengan pertolongan Roh Kudus mana kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kita bisa membedakan dengan mata yang dicerahkan, diterangi oleh firman Tuhan untuk membedakan manakah yang harus kita lakukan. Dan kemudian kita juga diingatkan melalui bagian firman Tuhan ini supaya ketika kita ada di dunia ini, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Biar Roh Kudus mengubah hidup kita, mengubah pikiran kita, memiliki pikiran Kristus, memiliki apa yang sedang Tuhan ajarkan. Sekalipun Yesus Kristus tidak pernah berada bersama-sama dengan kita secara fisik, kita hanya bisa membaca ceritanya, kita hanya bisa melihat ajaran-ajarannya. Tetapi sekarang Roh Kudus meneruskannya itu kepada kita. Roh Kudus di dalam kita akan terus menuntun kita kepada kebenaran. Ketahuilah apa yang Yesus ajarkan, Roh Kudus akan meneruskannya kepada kita. Dan itulah yang harus kita buat komitmen. Saya mau mengikut Yesus. Saya siap untuk menjalani hidup ini dengan terang kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, sungguh kebenaran firman-Mu ya dan amin. Kami memang menghadapi banyak tantangan di dunia ini dengan berbagai macam informasi. Tapi buatlah hati kami Tuhan seperti tanah yang subur, yang merindukan firman Tuhan untuk ditabur dalam hati kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh dalam terhadap firman Tuhan. Menjaga hidup kami, hidup yang sungguh-sungguh mengikuti akan langkah-langkah yang Engkau arahkan kepada kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ujilah kami Tuhan, selidikilah kami. Dan biarlah melalui renungan malam hari ini, kami belajar lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada ketenangan di hati kami. Ada kemampuan bagi kami untuk bisa membedakan mana yang adalah kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.